Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang syarah akidah. Sekarang masuk ke bab ke-68 ya. Judulnya sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah. Termasuk prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Tidak simpati kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak duduk di dalam majelis mereka, tidak diskusi atau tukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Saudaraku dirahmati Allah, ahlu sunnah menjaga telinga mereka dari ucapan-ucapan batil ahlu bid'ah yang terkadang terdengar selintas lalu, kemudian membuat was-was dan merusak ahlu sunnah, menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan hawa nafsu mereka, serta memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap mereka dan agar umat tidak menimba ilmu dari mereka. Saudaraku dirahmati Allah, Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah menjelaskan bahwa dosa ahli bid'ah itu tidaklah satu tingkat, namun tingkatannya berbeda-beda. Perbedaan itu datang melalui sisi yang berbeda ya. Sebagaimana berikut. Yang pertama itu dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri. Apakah ia sekedar bertaklid ya, atau ikut aja, atau seorang yang berijtihad. Nah, yang kedua dari sisi terjadinya kebid'ahan itu pada hal yang penting, misalnya jiwa, kehormatan, akal, harta, dan sejenisnya. Yang ketiga dari sisi apakah pelakunya itu melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ya, itu tingkatannya. Yang keempat dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak. Gitu ya. Yang kelima dari sisi keberadaan pelakunya menyerang ahlu sunnah atau tidak. Yang keenam dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukannya itu hakikiyah atau idofiyah. Yang ketujuh ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu jelas ataukah masih samar. Yang kedelapan dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Yang kesembilan dari sisi apakah si pelaku terus-menerus melakukan bid'ah tersebut atau tidak. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa
perbedaan tingkat dalam dosa tersebut adalah dilihat dari tingkat kebid'ahan itu sendiri. Ya. Ini bisa dirujuk di kitabnya Al-I'tisam bab 2 halaman 216 sampai 224 dan bab 2 halaman 515 sampai 559 yang ditahqiq Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya. Juga menjelaskan bahwa di antara tingkat bid'ah itu ada yang haram dan ada yang makruh. Sementara sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada setiap bid'ah. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Kemudian, saudara yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwa dosa-dosa perbuatan bid'ah itu terbagi sesuai dengan tingkatan-tingkatan bid'ah tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, atau bagian pertama yang menyebabkan kekufuran yang nyata, itu tingkatannya. Yang kedua, berstatus sebagai salah satu dosa besar. Yang ketiga, berstatus sebagai salah satu dosa kecil. Jadi tingkatan seperti itu 3 ya. Kufur bisa jadi kufur atau dosa besar. Tingkatan kedua, tingkatan ketiga yaitu dosa kecil. Tapi tetap saja berdosa ya, bid'ah itu. Karena dia menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, bid'ah yang menjadi dosa kecil memiliki beberapa syarat. Nah, dosa kecil ya. Syarat yang pertama, pelaku tidak melakukan bid'ah secara terus-menerus. Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka dosa bid'ah itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya. Dakwah itu memperbesar dosa bid'ahnya karena semakin banyak orang yang mengamalkannya akibat mengikuti apa yang didakwahkannya tersebut. Pelaku bid'ah melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak, juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah sunnah. Ya, itu syarat yang ketiga. Yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut, karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut, sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, sifat sebagai kesesatan telah melekat pada ketiga bentuk bid'ah tersebut, karena Nabi SAW telah menetapkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian ya, sehingga hal tersebut mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau yang menyebabkan kefasikan baik besar maupun kecil. Ahlu sunnah tidak memutlakan satu jenis hukuman kepada ahli bid'ah, namun hukumannya bagi orang atau bagi seorang pelaku bid'ah yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tingkatan kebid'ahannya. Antara orang yang bodoh dan orang yang mentakwil ya, tentang perbuatan bid'ahnya berbeda hukumannya dengan orang alim yang menyeru kepada perbuatan bid'ah. Ya, orang alim tentunya lebih besar dosanya ya. Dan yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, sikap ahlu sunnah membedakan cara bermuamalah antara orang yang menyembunyikan kebid'ahannya dengan orang yang terang-terangan berbuat bid'ah. Ya.
Begitu juga bermuamalah antara orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dengan orang yang tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah. Saudaraku rahmati Allah, orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya, dibenci, dihajar. Ya. Maksud dihajar di sini adalah memutuskan hubungan dengan seseorang, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak ada komunikasi dengannya. Menurut hukum syar'i, hajar dibagi menjadi dua, yaitu hajar mamnu atau hajar yang dilarang dan hajar masru, hajar yang disyariatkan. Hajar mamnu, ya, hajar mamnu contohnya yaitu menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena masalah pribadi. Hal ini dibolehkan menurut keperluan dan dibatasi selama 3 hari. 3 hari saja, ya. Hadisnya riwayat Malik dalam Al-Muwatta bab 2 nomor 600 atau halaman 692 nomor 13. Kemudian Al-Bukhari nomornya 6077, Muslim nomornya 2560 dan lainnya. Sedangkan hajar masru, hajar yang disyariatkan adalah hajar yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, baik secara maknawi maupun materi. Tidak dibatasi dengan 3 hari yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan peringatan agar pelakunya segera bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Hajar ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kemunkaran, kefasikan, dan kebid'ahan seperti hajar yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami kepada istri-istrinya selama 40 hari. Ibnu Umar juga pernah, ya, kepada anaknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar 3 sahabatnya yang tidak mau ikut perang, ya, dalam perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi selama 50 hari. Ya. Jadi Nabi pernah menghajar sahabat, ya, selama 50 hari, diantaranya tadi Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi selama 50 hari karena tidak mau ikut perang, ya. Hajar atau diisolasi dan umat diperingatkan dari bahayanya, serta ulil amri harus mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut agar ia jera dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bahaya bid'ah itu merusak hati, akal, agama, harta, dan kehormatan ahli bid'ah dan kehormatan, ya. Ahli bid'ah mereka semuanya sudah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam, ada pula yang hampir keluar dari Islam, yang pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij. Ya, penggalannya hadisnya, yaqtuluna ahlal islami wa yada'u na ahlal ausan. Artinya mereka, maksudnya kaum Khawarij, ya, membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Hadisnya
Riwayat Al-Bukhari nomor 3344, Muslim nomor 1064, dan Abu Daud nomor 4764 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari mereka, sedangkan orang yang beriman belum tentu selamat dari mereka. Hadis di atas menjelaskan bid'ahnya kaum Khawarij yang menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin, sebagaimana juga apa yang telah dilakukan oleh Syiah, ya, dan firqah-firqah sesat lainnya. Ya. Kenapa kaum muslimin mereka halal darahnya, kata ahlu bidah itu kan. Sedangkan orang kafir tidak. Bisa jadi orang kafir malah tidak dibunuh, bahkan orang Islam banyak yang dibunuh, ya. Contohnya di Yaman itu kan, yang baru-baru ini kaum Syiah yang berkuasa udah mati semua orang bunuh ini. Bukti pengingkaran dan hajar salafus saleh terhadap ahli bid'ah adalah sebagaimana tindakan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menghukum Sobik bin Asal, ya. Sobik bin Asal ini, ya, dikenal Sobik bin Asal Al-Hanzali adalah seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang arti Az-Zariyat. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW, maka aku tidak akan mengatakan demikian. Kemudian Sabik bertanya lagi, apa maksud al-hamilat? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud adalah awan. Setelah itu ia masih bertanya tentang beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau radhiyallahu anhu menyuruh orang untuk memukul Sabik dengan 100 cambukan, dan setelah sembuh dari sakitnya dicambuk lagi 100 kali. Akhirnya Khalifah Umar menyuruh Abu Musa Al-Asy'ari untuk melarang Sabik bin Al-Asal berkumpul bersama orang banyak. Ini ada dalam kitab Al-Ibanah Ibnu Battah atau Ibnu Battah nomor 329 sampai 330. Aqidatus Salaf As-Sabil hadis nomor 83 sampai 85. Sarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lalika nomor 1136 dan 1140, ya, bisa dirujuk di kitab tersebut. Begitu juga apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada orang yang mengingkari qadar atau mengingkari qadar. Apabila engkau bertemu dengan mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Hadisnya riwayat Muslim nomor 8, Abu Daud nomor 4695, At-Tirmizi nomor 2610, As-Sunnah oleh Abdullah bin Imam Ahmad bab 2 halaman 413 nomornya 901. Dan Al-Lalikai dalam Sarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah nomornya 1038. Begitu juga tindakan para ulama ahlu sunnah terhadap tokoh-tokoh Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Jadi Jahmiyah itu disebutkan kepada namanya, ya, Jaham bin Safwan. Ia dibunuh karena ia mengingkari asma dan sifat Allah, ya, menyatakan Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal, dan lain sebagainya, ya. Anda bisa lihat di kitab
Maqalat Islamiyin bab 1 halaman 338 atau Lisamul Mizan bab 2 halaman 142. Jahm bin Safwan dibunuh oleh Salim bin Ahwas Al-Mazini di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Ya. Kemudian ciri-ciri dari ahlu bid'ah ya. Kita perlu tahu juga nih ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang dimiliki ahlu bid'ah itu sangat jelas dan terang serta mudah diketahui. Allah menyebutkan yang demikian dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salafus saleh juga menyebutkan juga tentang ciri-ciri mereka, dan begitu pula para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh. Mereka mengingatkan umat dari ahli bid'ah dan menjelaskan ciri-ciri mereka agar umat dapat berhati-hati dan tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Di antara ciri ahlu bid'ah, yang pertama itu mereka itu jahil ya, atau bodoh tentang tujuan syariat ya. Jadi nggak ngerti apa tujuan syariat itu, makanya dia bikin sendiri ya. Yang kedua, berfirqah-firqah atau bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, cirinya selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang telah jelas, namun mereka tidak memiliki ilmu tentangnya ya. Senang dia berdebat, senang ngajak debat, padahal mereka tidak mengetahui ilmu tentangnya. Yang keempat ya, cirinya selalu mengikuti hawa nafsu ya, bukan mengikuti dalil ya, mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, mendahulukan akal atas wahyu. Yang keenam, bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang kedelapan, menentang atau menolak sunnah dalam Al-Quran. Yang kesembilan, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Yang kesepuluh, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Yang ke-11, menyerupai orang-orang kafir. Nah, bid'ah ya. Itu. Contohnya tahlilan, itu kan orang-orang kafir itu. Ya, orang Hindu. Yang ke-12, memberikan lakob atau gelar-gelar ya yang jelek kepada ahlu sunnah dan mencela ahlu sunnah. Nah, misalnya gelarnya Wahabi itu. Macam-macam ya. Itu yang tukang kafir-kafirin orang, yang tukang bid'ah-bid'ahin. Nah, itu jadi gelarnya jelek ya. Jadi Ahlus Sunnah digelari yang buruk-buruk. Padahal mereka salah ya. Al-Wahabi itu kan dinisbatkan kepada Al-Wahhab ya. Yang Allah, nama Allah yang Maha Memberi. Udah keliru dia. Yang ke-13, mereka sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Yang ke-14, mereka memusuhi ulama ahli hadis dan melecehkannya. Ya, seperti misalnya itu tadi Abdul Wahab ya. Kemudian Syekh Albani dibilang cuman penyadur segala macam lah ya, bukan mujadid kata beliau, ahlu bid'ah. Yang ke-15, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. 16, mereka selalu meminta pertolongan dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan ahlu sunnah. Ini Anda bisa dilihat di kitab Sarhus Sunnah lil Imam Al-Barbari, Aqidatus Salaf As-Sahibil Hadis, dan Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Saleh Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 184 sampai 185. Nah, itu ciri-ciri ahlu bid'ah ya. Nah, yang poin yang A, ciri-ciri ahlu bid'ah. Kemudian penjelasan tentang keharusan
menjauhi ahli bid'ah, ya. Dalilnya firman Allah surat Ali Imran ayat 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ulul albab. Artinya dialah yang menurunkan Alkitab, maksudnya Quran, kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal, ya. Quran surat Ali Imran ayat 7. Kemudian dalil yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah fahzaruhum, ya. Fa ulaikal ladzina sammallahu fahzaruhum, ya. Artinya apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari nomor 4547, Muslim nomor 2665, dan Abu Dawud nomor 4598 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalil yang kedua. Sekarang dalil yang ketiga surat Al-An'am ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yansiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan ini, ya. Saudara yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat tahun 1250 Hijriah berkata, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang-orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah, yang mereka itu mengubah kalam Allah dan mempermainkan kitab Allah, ya, dan sunnah Rasulullah SAW, dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan, dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah yang mereka yang rusak, ya. Maka sesungguhnya jika
seseorang tidak dapat mengingkari mereka dan tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya ia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Dan yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit. Bisa jadi para ahli bid'ah itu memanfaatkan hadirnya seseorang di majelis mereka, meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan. Tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam. Maka hadirnya seseorang dalam majelis ahli bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar dari sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemunkaran. Dan kami telah melihat di majelis-majelis terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa majelis atau bermajelis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya sehingga sangat sulit sekali mencari penyembuh dan pengobatannya. Meskipun ia telah berusaha sepanjang umurnya dan ia akan menemui Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran. Apabila itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besar kemunkaran. Ini ada dalam kitab Fathul Qadir bab 2 halaman 128 sampai 129. Cetakan Darul Fikr tahun 1393 Hijriah. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairih innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Insyaallah ya. An-Nisa ayat 140. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, masuk ke dalam ayat ini menjauhkan setiap orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat. Ya. Ini ada dalam kitab tafsir Baghawi ya, bab 1 halaman 392, cetakan 1 Darul Kutub Ilmiyah tahun 1414 Hijriah. Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah dalam kitab tafsirnya mengatakan ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam majelis ahli bid'ah dari setiap macam pelaku bid'ah, dari setiap macam kebid'ahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan ya. Tafsir At-Tabari ya, bab 4 halaman 328.
Kemudian dari yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut-pengikutnya yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meski hanya sebesar biji sawi, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 50 dan 80 dan Ahmad bab 1 halaman 458 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Tuh. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain ya, dari yang lain. Akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Begitu pula bapak-bapak kalian belum pernah mendengarnya. Ya. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadisnya riwayat Muslim nomor 6 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan dikit lagi ya. Juga asar dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Karena orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah, maksudnya Al-Quran, ya. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya. Bab 1 nomor halaman 49, Al-Ajurri dalam Asy-Syariah nomor 93 sampai 102. Lihat juga Al-Ibanah li Ibni Battah Al-Akhbari Al-Ukbari, ya, bab 1 halaman 250 sampai 257, nomornya 83 sampai 84. Ya, dan yang lainnya, ya. Yang dimaksud dengan syubhat dalam asar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena di dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Nah, di Quran itu tidak ada syubhat, tapi mereka yang membuat syubhat. Karena ayat-ayat tadi ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari kebid'ahannya, menghukumi mereka secara zahirnya dan menyerahkan hal-hal yang rahasia selain yang zahir kepada Allah tentunya. Apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran, ya. Walaupun rahmati Allah, sesungguhnya ulama ahli bid'ah dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi ahlu bid'ah, diantaranya di dalam Sunan Abi Daud karya Imam Abu Daud, ya, As-Sijistani rahimahullah yang wafat tahun 275 Hijriah, dicantumkan bab mujanaha ahli ahwa, ya. Banyak, ya. Itu juga dalam kitab Al-Ibanah, dalam kitabul I'tiqad, ya. Banyak, ya, banyak sekali ini, ya. Lama telah membuat kitab-kitab tentang ahlul bid'ah itu. Bahkan
Sebagian ulama menjadikannya sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dan dengan judul bab larangan menerima atau menimba atau belajar ilmu dari ahlu bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang menimba ilmu dari al-asogir. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd atau Az-Zuhud ya nomor 61 dan Al-Lalikai nomor 102 dan yang lainnya. Kemudian Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah menafsirkan bahwa kata al-asogir dalam hadis tersebut adalah ahlu bid'ah. Ya, cara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bab 1 halaman 95 nomor 102. Kemudian dikit lagi ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita di hari akhirat kelak ya. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah atau menyelisihi Nabi ya. Kita juga berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari orang-orang pelaku bid'ah ya. Tentu saja apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya karena kebodohan dan minimnya ilmu saya. Saya mohon maaf pada antum semua dan saya mohon ampun kepada Allah ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.